Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Itrium 39, channel pendidikan kimia generasi kamu. Sebelum nonton video, jangan lupa klik subscribe dulu ya, biar saya tambah semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar cara menghitung perubahan entalpi. Sebelum menghitung perubahan entalpi, kamu harus tahu terlebih dahulu, dalam persamaan termokimia ada yang namanya reaktan, produk, kemudian ada nilai delta H. Contohnya, yaitu pada persamaan termokimia di bawah ini. C ditambah O2 menghasilkan CO2 dalam bentuk gas. Nah, kalau sampai sini saja, ini namanya persamaan kimia. Tapi, kalau sudah ada harga delta H di dalamnya, maka ini namanya menjadi persamaan termokimia. Untuk menghitung delta H bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan cara eksperimen, dengan menggunakan kalorimeter, lalu yang kedua dengan perhitungan. Nanti cara perhitungan dibagi lagi menjadi 3 cara, yaitu hukum Hess, data energi ikatan, dan data delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar. Untuk hari ini yang saya bahas terlebih dahulu yaitu cara perhitungan dengan hukum Hess. Ini adalah bunyi dari hukum Hess. Kemudian dalam hukum Hess ada prinsip-prinsip perhitungan, yaitu yang pertama, jika persamaan reaksi dibalik, maka tanda delta H-nya harus dirubah. Contohnya pada reaksi H2 tambah O2 menjadi H2O2. Delta H-nya min 187,8. H2O2, liquid, tanda panah, H2 tambah O2. Ketika persamaan reaksi dibalik, harga delta H-nya tandanya berubah. Yang ini negatif, maka saya rubah menjadi plus 187,8 kJ. Jadi ketika persamaan reaksi dibalik, yang berubah hanya nilai delta H-nya. Kalau delta H negatif, ini kan artinya reaksinya eksoterm. Maka ketika reaksinya saya balik, reaksinya akan berubah menjadi reaksi endoterm. Lanjut ke prinsip nomor 2. Jika persamaan reaksi dikali atau dibagi dengan X, maka delta H-nya juga akan dikali atau dibagi dengan X. Ingat ya, tanda plus di sini ini menunjukkan reaksinya adalah jenis reaksi endoterm. Jika pada persamaan reaksi ini dikali 2, 2SO2 ditambah 0,5 ini kalau dikali 2, berarti kan bentuknya seperti ini. Setengah kalau dikali 2, ini coret-coret, jadi sisanya 1 ya. Berarti di sini kan 1 O2, tapi ingat bahwa angka 1 itu tidak perlu dituliskan. Jadi cukup O2 dalam bentuk gas. Nah, bagaimana nilai delta H-nya? Maka nilai delta H-nya tetap positif, tetapi saya kali 2. Jadi delta H-nya sama dengan plus 98,6 kJ dikali 2, angka baginya. Lanjut ke prinsip persamaan termokimia. Prinsip perhitungan termokimia yang ketiga. Jika pada penjumlahan reaksi ada zat yang muncul di kedua ruas dengan fase zat yang sama atau wujud yang sama, maka zat tersebut dapat dihilangkan. Contohnya, perhatikan prinsip perhitungan termokimia yang ketiga. Jika pada penjumlahan reaksi ada zat yang muncul di kedua ruas dengan fase zat yang sama atau wujud yang sama, maka zat tersebut dapat dihilangkan. Contohnya, perhatikan reaksi di bawah ini. Kemudian ada lagi O2 di sini, setengah O2, di sini juga setengah O2, dan wujudnya sama ya, perhatikan wujudnya. Harus sama-sama gas juga atau wujud yang sama. Maka ini akan habis. Sehingga ketika dijumlahkan, reaksi yang tersisa adalah ini, H2O dalam bentuk liquid, tanda panah, sama H2O dalam bentuk gas. Lalu bagaimana nilai delta H-nya ketika saya jumlah? Ketika reaksi dijumlah, maka nilai delta H juga harus dijumlah. Berarti 241,8 ditambahkan dengan min 285,85. Hasilnya adalah min 44,05 satuannya kilojoule. Mengikuti dengan satuan yang di sini. Sekarang saya beri satu contoh soal yang mencakupi dari 3 prinsip tadi. Di sini ada reaksi yang diketahui. Pada reaksi yang pertama, ini yang diketahui dengan nilai delta H-nya min 393,5, berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Kemudian
reaksi yang kedua diketahui 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2 dengan nilai delta H-nya min 221 kJ. Berarti reaksi ini juga bersifat eksoterm. Yang diminta dari soal adalah hitung harga delta H pada reaksi 2C tambah O2 menjadi 2CO. Langkah pertama, kita lihat satu-satu atau masing-masing zat. Di sini yang diminta adalah 2C. Berarti saya lihat dari kedua reaksi ini, di manakah letak karbon dengan wujud solid. Ingat bahwa S itu solid, kalau G itu gas atau gas, solid itu padatan atau padat, L itu untuk liquid atau zat cair, dan Aq untuk aqueous, untuk zat-zat yang bersifat larutan. Nah, C di sini saya dapatkan dari reaksi yang pertama. Tapi bedanya di sini pada reaksi yang pertama C-nya hanya berjumlah 1, sedangkan dia minta 2C. Maka untuk reaksi ini saya harus kali 2. Begitu satu reaksi dikali 2, maka semuanya harus ikut dikalikan 2 sesuai dengan prinsip perhitungan termokimia menurut hukum Hess. Maka ini semua saya kali 2. 2C dari reaksi 1, 2C dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas, tanda panah 2CO2, nilai delta H-nya min 393,5 kJ dikali 2. Hasilnya adalah min 787 kJ. Kemudian untuk O2 saya skip, kenapa? Untuk zat-zat yang jumlahnya lebih dari 1, maksudnya O2 ini ada di dua reaksi, ada di sini reaksi yang pertama, ada juga di reaksi yang kedua. Maka jika zatnya berada di dua reaksi atau lebih, kita abaikan saja karena biasanya ini akan terhitung secara otomatis ketika di total nanti. Saya lanjut ke 2CO. Di manakah letak CO pada kedua reaksi ini? CO ada di reaksi nomor 2. Tapi bedanya kalau di reaksi nomor 2, 2CO ada di sebelah kiri. Sedangkan pada soal dia minta 2CO-nya berada di sebelah kanan. Maka reaksi ini berarti harus saya balik. 2CO2 dalam bentuk gas, tanda panah, 2CO gas tambah O2 dalam bentuk gas. Bagaimana nilai delta H-nya? Karena reaksinya dibalik, maka delta H akan berubah tanda. Yang tadinya min 221 kJ akan menjadi plus 221 kJ. Ketika sudah sampai sini, reaksinya harus dijumlah. Ingat tadi dalam prinsip perhitungan termokimia menurut hukum Hess, jika ada zat yang sama di kedua ruas yang berbeda, dengan jumlah yang sama dan wujud yang sama, maka akan habis. Di sini ada 2CO2 dalam bentuk gas di sebelah kiri, lalu ada 2CO2 dalam bentuk gas di kanan atas, maka ini akan habis. Sehingga yang tersisa ada 2C dalam bentuk karbon ditambah, nah di sini ada 2O2 dalam bentuk gas, yang pada reaksi kedua ada O2 dalam bentuk gas, bedanya di sini ada 2. Kalau pada reaksi yang bawah ada 1, maka yang jumlahnya lebih sedikit itu akan habis, sedangkan yang jumlahnya lebih banyak, jumlahnya koefisiennya akan berkurang. Yang tadinya di sini 2 menjadi tinggal 1O2, tapi kalau 1 kan lagi-lagi tidak usah dituliskan, tanda panah, ini yang tersisa ya, ini sudah habis, di 2CO gas. Nah, maka reaksinya akan sama dengan yang diminta oleh soal, perhatikan. Ini reaksi yang diminta soal, ini reaksi yang sudah kita dapatkan dengan memanfaatkan kedua reaksi yang diketahui. Nah, sudah sampai sini bagaimana dengan nilai delta H? Ketika reaksi-reaksi dijumlah, maka nilai delta H-nya juga akan dijumlah. Ditambah 221, yaitu sebesar min 566 kJ. Maka reaksi untuk 2C tambah O2 menjadi 2CO menghasilkan kalor sebesar 566 kJ. Dan reaksi ini bersifat eksoterm karena nilai delta H-nya negatif. Akan diupload di Google Classroom. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.